Jangan lupa subscribe. Syarif Hidayatullah atau Sayyid Al-Kamil, lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, adalah salah satu bagian dari Wali Songo. Lahir di Kairo, Mesir pada tahun 1448 Masehi. Ayahnya bernama Syarif Abdullah Omdatuddin bin Ali Nurul Alam, seorang penguasa Mesir, sedangkan ibunya bernama Nyai Rara Santang. Mungkin tidak banyak yang tahu jika Sunan Gunung Jati adalah cucu dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran dan merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-17 dari garis keturunan ayahnya. Pertemuan Nyai Rara Santang dengan Syarif Abdullah Omdatuddin terjadi ketika Nyai Rara Santang melakukan ibadah haji ke Mekkah bersama kakaknya Pangeran Walang Sungsang. Nyai Rara Santang kemudian menikah dengan Syarif Abdullah Omdatuddin dan Nyai Rara Santang berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Dikaruniai dua orang putra, anak pertama Syarif Hidayatullah dan yang kedua Syarif Nurullah. Syarif Hidayatullah merupakan pewaris tahta kerajaan Ismailiyah Mesir. Setelah ayahnya wafat, Syarif Hidayatullah memilih kembali ke tanah Sunda dan menyebarkan agama Islam di tanah kelahiran ibunya, dan sang adik menjadi raja menggantikan dirinya. Kedatangan Syarif Hidayatullah disambut baik oleh pamannya yang merupakan seorang raja Cirebon bernama Raden Walang Sungsang. Pada tahun 1479 Masehi, beliau diangkat menjadi raja di Cirebon menggantikan pamannya dan bergelar Maulana Jati. Selain menjadi raja, beliau adalah salah satu bagian dari Wali Songo. Syarif Hidayatullah mulai berdakwah menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon, Jawa Barat. Strategi dakwah yang ia lakukan adalah melalui jalur perkawinan dan menggabungkan kesenian wayang dengan ajaran agama Islam. Beliau juga mengajarkan toleransi terhadap agama lain, di mana saat itu Pulau Jawa mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati memiliki karomah, salah satunya mampu membuat musuhnya yang menyerang lumpuh seketika. Berdasarkan terjemahan naskah kuno, Syarif Hidayatullah ahli dalam bidang pengobatan, mampu mengambil tumor tanpa operasi, menguasai 99 bahasa lokal dan luar negeri. Ahli strategi dan politik dibuktikan dengan luasnya daerah kekuasaannya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sunan Gunung Jati mempunyai 6 istri berasal dari putri tokoh-tokoh penting untuk membantu penyebaran Islam di Pulau Jawa. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati wafat di usia 120 tahun pada 19 September tahun 1568 di Cirebon. Ada 5 peninggalan yang terkenal dari Sunan Gunung Jati, diantaranya: pertama, Masjid Agung Sang Cipta Rasa, didirikan sekitar 1500 Masehi menggunakan arsitektur dari Majapahit dan merupakan bukti cintanya pada istri pertama yang bernama Nyi Mas Pakungwati Putri Pangeran Cakrabuana. Kedua, senjata pusaka mulai dari keris sampai pedang. Ketiga, beberapa naskah kuno penting yang ditulis Sunan Gunung Jati, salah satunya berada di Museum Keraton Cirebon. Keempat, botol kristal kuno berumur 4-5 abad dan piring keramik berusia 7-8 abad merupakan salah satu bukti pernikahannya dengan Ong Tin Putri Taisar Honggi dari dinasti Ming. Kemudian yang terakhir, gamelan sekaten yang biasa digunakan sebagai media dakwah. Itulah beberapa peninggalan bersejarah Sunan Gunung Jati yang harus kita jaga. Semoga bermanfaat, dan yang sudah subscribe, saya doakan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.